Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 10 Mei 2024. Oke, nampaknya aku lihat hari ini dia masih fokus pada urusan dia dengan keluarganya ya. Aku lihat di sini mungkin dia harus menstabilkan perekonomian keluarga atau mungkin keluarganya lagi ada masalah, tapi intinya di sini aku lihat di sini dia itu lagi fokus dengan ya keluarga dan karir, keuangan. Ya, kalau aku rasa memang keadaan keuangan atau perekonomian keluarganya mungkin lagi butuh untuk dia prioritaskan ya. Mungkin memang lagi kesulitan atau bagaimana, karena aku lihat di sini dia sangat-sangat berjuang banget dengan materi di sini ya. Dia kerja keras banget sampai-sampai dia sulit meluangkan waktu untuk percintaannya bersama kamu. Aku lihat di sini sekarang kamu kayak diabaikan sama dia ya. Ya sebenarnya karena dianya lagi sibuk dengan dunianya sendiri ya, sibuk dengan pekerjaan, materi yang semacam itu. Tapi sejujurnya di sini batin dia itu selalu ada dorongan untuk kembali dan kembali padamu ya. Kayak ada dorongan untuk kembali memprioritaskan percintaan dia bersama kamu. Makanya di sini ada rekonsiliasi. Dia ingin kembali sama kamu, dia pengen memperbaiki, bersatu lagi dengan kamu. Cuman dia lagi nggak tahu nih caranya gimana, karena aku lihat di sini dia kayak lagi butuh bantuan nih. Mungkin dia curhat ya, tanya-tanya sama teman-temannya gimana baiknya dia harus bersikap, apa yang harus dia lakukan, sikap pertama kali yang harus dia tunjukkan seperti apa gitu ya. Intinya dia cari solusi gimana untuk bisa kembali lagi dengan kamu, karena kalau aku lihat di sini dia merasa bersalah banget sama kamu. Ada rasa bersalah yang cukup tinggi dari si dia, karena dia mungkin memang pernah melakukan suatu kesalahan dengan kamu ya. Dia telah belajar, dia telah sadar tentang apa yang pernah dia lakukan sama kamu, dan itu mungkin memang menyakiti kamu. Jadi aku lihat di sini dia malu banget sama kamu, dia ingin meminta maaf banget sama kamu. Kenapa dia masih ingin kembali sama kamu? Ternyata dia masih sering merasakan adanya koneksi atau ikatan jiwa di antara kalian gitu ya. Masih ada koneksi jiwa yang sering dia rasakan terhadap kamu. Dia selalu merasakan adanya hadirmu setiap harinya di hidup dia, di pikiran dia, di hati dia gitu ya. Kulihat di sini. Memang awal-awal dia menjalani hubungan dengan kamu itu sebenarnya bukan bukan direncanakan gitu ya, kayak cuman untuk kayak spontan gitu aja ya. Awal ketemu dengan kamu itu kayak spontan, terus itu pas dijalanin ya kok have fun gitu ya. Dia merasa senang, merasa diperhatikan, terus ya asik gitu ketika berinteraksi dengan kamu. Jadi aku lihat ya dia nikmatin aja, cuman untuk have fun gitu aja. Belum ada niatan untuk berkomitmen di saat itu ya. Jadi cuman untuk have fun ya, belum ada niatan untuk berkomitmen. Nah mungkin inilah yang membuat kamu kecewa dan membuat hubungan kalian akhirnya on off atau ya nggak ada kejelasan ya, karena sebenarnya dia memang belum ada kesiapan untuk berkomitmen ya. Masih ada belum adanya kesiapan dari dia. Kemudian apa sih yang membuat dia itu ingin kembali lagi sekarang? Sebenarnya sekarang dia kayak tersadarkan gitu ya. Ternyata setelah apa yang terjadi di antara kalian, sering terjadi on offnya. Nah sekarang kehilangan kamu, sudah tidak ada kamu di sisi dia. Aku lihat di sini dia menyadari bahwa ternyata adanya hadirmu di kehidupan dia itu memberikan kebahagiaan, karena kamu menganggap dia atau memperlakukan dia seperti keluarga gitu loh, memberikan kenyamanan, memberikan perhatian, memberikan
perlindungan, apa ya, dikasih kasih sayang yang tulus gitu ya. Ya macam keluarga. Sehingga di sini aku lihat tuh kayak dia tersentuh, dia merasa nyaman, merasa senang saat bersama kamu. Makanya di sini ketika sekarang kalian berpisah, ada keinginan dari dia untuk menjadikanmu pasangan hidup, bahkan memiliki keluarga bahagia dan memiliki anak darimu. Ya, aku lihat di sini ada keinginan itu. Bahkan aku lihat kalau misalkan memang kalian saat ini berpisah, dia itu ingin kembali lagi, datang lagi ke kamu. Ya, ingin memiliki keluarga yang bahagia, nyaman, tentram ya sama kamu, bahkan ingin memiliki anak bersama kamu. Kemudian aku lihat memang ternyata dari apa yang telah terjadi sekarang tuh ya, banyak semua yang selama ini dia tutup-tutupi, rahasiakan dari kamu, itu ternyata terbongkar semua gitu. Ya, terbongkar semua. Entah apa rahasia-rahasia dia, tapi aku lihat di sini kamu sudah tahu itu kok. Ya, kamu sudah tahu itu. Karena selama ini toh aku lihat juga kan kamu dengan dia itu jarang banget ada komunikasi. Terus itu juga dia ini ada rahasia yang dia sembunyikan dari kamu dan kamu mungkin merasakan itu gitu ya. Karena di sini kan ada soulmate, ada ikatan atau koneksi jiwa di antara kalian. Jadi walaupun dia tidak mengatakannya apa yang sebenarnya terjadi, kamu dapat merasakannya. Sehingga di sini apa ya, semua yang dia sembunyikan itu ternyata menimbulkan efek ketegangan di hubungan kalian selama ini. Entah apa itu ya, mungkin bisa jadi dia itu ternyata orang yang gampang tergoda, jadi mungkin dia pernah selingkuh gitu ya, terus dia sembunyikan dari kamu, sehingga mungkin komunikasi udah memang jarang, terus jarang juga ada interaksi ya, kamu makin curiga di situ. Akhirnya dari kecurigaan ini dan rahasia yang selalu dia pegang teguh tidak dia mau ungkapkan, akhirnya menimbulkan suasana ketegangan di antara kalian. Nah, itulah ya, sesuatu yang dia rahasiakan yang dampaknya membuat ketegangan di hubungan kalian, itulah yang akhirnya terbongkar. Semuanya terbongkar. Akhirnya di sini menyebabkan perpisahan di antara kalian, bahkan mungkin ada yang sampai ada yang bercerai seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini hubungan kalian itu aku lihat memang sudah ada kekacauan yang wow banget ya, udah besar banget, kacau banget. Sehingga dibongkarnya semua rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi itu untuk memang niatnya untuk memberikan perubahan secara besar-besaran juga di hubungan kalian. Terutama kalau misalkan nih dia punya ide-ide yang misalkan untuk menipu, ide-ide negatif, ide-ide palsu ya, yang ide-ide buruk yang bahkan itu belum terjadi, itu juga harus di-cut. Tidak boleh sampai dia berikan lagi ke kamu gitu ya. Makanya ada situasi harus dibongkar semua sebelum dia lebih parah bertingkahnya sama kamu, akhirnya kamu terluka terus gitu. Jadi ini memang semua itu tuh memang sudah direncanakan oleh semesta agar kamu tidak selalu disakiti terus menerus gitu, dan agar dia tidak semena-mena sama kamu. Semuanya diungkap, semuanya ditunjukkan agar kamu dapat melihat dengan jelas nih orang itu seperti apa gitu ya. Dan kalau memang dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, maka sifat-sifat dia, perilaku dia, ide-ide palsu dia itu semua harus dirubah dulu ya, harus sejalan dulu, jalannya harus lurus dulu, nggak boleh nih memberikan halangan, batasan atau apapun itu sehingga membuat hubungan kalian menegang atau hancur gitu ya. Jadi dia harus dibuat dulu untuk lebih terbuka, untuk lebih jujur ya, agar hubungan kalian juga lebih kuat gitu, lebih terbuka, lebih jujur. Apalagi di sini aku lihat juga ada Ace of Swords, dimana memang hubungan ini juga nggak ada kejelasannya dari dia ya, nggak ada kejelasannya, dia masih banyak kebingungan untuk hubungan ini mau dibawa kemana, atau ya pokoknya intinya nggak ada kejelasan. Karena memang di sini juga aku lihat
mungkin ada kesalahpahaman juga ya di antara kalian, yaitu mungkin ya dia menutupi banyak rahasia dari kamu ya, sehingga kamu menduga-duga, tapi sebenarnya dugaan itu juga sebenarnya benar, karena di sini kamu pun bisa merasakan karena memang adanya koneksi di antara kamu dengan dia. Ya, jadi ada kesalahpahaman karena ya duga-dugaan itu mungkin memang orangnya itu egois, orangnya narsis, sehingga dia tuh mau jadinya apa yang dia lakukan itu selalu dianggap benar, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu menduga-duga dan kamu tidak ada bukti nyata, dia nggak mau disalahkan, walaupun memang dia salah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat juga selain dari masalah yang dia buat dan dugaan kamu, juga sebenarnya kamu dengan dia itu masih memiliki sudut pandang yang berbeda ya, dan itu mungkin sangat berbeda gitu, terutama tentang tujuan hubungan kalian, niatan hubungan ini mau dibawa kemana itu mungkin masih beda, kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat memang effortnya juga mungkin dia lebih dia kurang daripada kamu gitu, effortnya dia untuk menjalani hubungan ini. Makanya di sini kalau misalkan dia mau balikan lagi sama kamu, dia harus berusaha lebih keras untuk bisa memperbaiki keadaannya. Jadi paling enggak semesta itu menunjukkan ke kamu loh, kamu itu nggak boleh cuman kamu doang yang effort, harusnya dari kedua belah pihak, sehingga oke, kamu stop untuk berhenti effort dan ditunjukkan kenapa kamu disuruh berhenti untuk effort. Ditunjukkannya apa ya, ini kebobrok-bobrokannya dia, apa yang dia rahasiakan selama ini sama kamu, kejelekan-kejelekan dia semuanya, dan dilihatkan juga kebaikan dia seberapa banyak. Jadi kamu bisa membandingkan kebaikan dia selama ini terhadap kamu dengan kebobrokan dia yang selama ini terhadap kamu, mana yang lebih besar gitu, agar kamu sadar bahwa stop untuk memberikan effort yang berlebihan ketika kamu tidak diberikan effort gitu loh ya. Dan kalau aku lihat juga di sini tuh ada seseorang, entah ini kamu atau dia, kalau ngomong tuh agak kasar gitu ya, orangnya kasar kalau ngomong, blak-blakan, terus itu juga apa ya, menyakitkan gitu ya kalau ngomong. Jadi siapapun dia, mau itu kamu atau dia, cobalah untuk berbicara secara halus, lebih lemah lembut ya. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, karena ada yang kalau ngomong tuh kasar ya, jika kalian ada perbedaan pendapat, itu kadang sampai adanya apa itu namanya, pertengkaran secara fisik juga. Mungkin kalau misalkan kalian berdekatan ya, kalian mungkin sampai ada yang melakukan tindak kekerasan secara fisik, atau ya menghina secara verbal fisik kalian, atau bagaimana kayak gitu ya. Jadi parah sih ini, aku lihat ya, parah banget. Kemudian the high priestess. Jadi memang kalau aku lihat orangnya itu gampang tergoda ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya orangnya gampang tergoda. Dan inilah yang mungkin membuat masalah juga di hubungan kalian. Terus itu juga ketika sekarang memang sudah berakhir hubungan dia dengan kamu, di sini dia baru sadar ternyata kamu itu lebih menawan gitu loh. Kamu lebih lebih apa ya, lebih menggoda sekarang dari dulu dia tidak terlalu banyak ekspektasi gitulah ke kamu ya, tentang kamu mampu memberikan rasa ketertarikan ke dia gitu. Tapi ternyata sekarang dia sadar bahwa kamulah yang mampu membuat dia merasa waduh, bucin gitu, tertarik banget kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini dia memang sudah tergila-gila banget sama kamu ya. Bahkan secara seksual pun ya, dia tuh tergoda kayak sama kamu gitu. Karena sekarang dia menyadari kamu itu memiliki kecerdasan, kamu memiliki kecantikan ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mandiri ya. Intinya kamu orang yang
nggak patutlah untuk direndahkan seperti itu ya, seperti dulu ya. Ternyata setelah dilihat-lihat, kamu tuh orang yang berpower, kamu tuh orang yang bervalue gitu ya. Cuman memang orang ini tuh matanya jelalatan aja, mata keranjang ya. Jadi orang yang gampang gampang banget tergoda gitulah ya, orang yang sangat tergila-gila dengan perempuan yang cantik, yang seksi, menarik. Kalau misalkan dia wanita, dia suka matanya tuh suka jelalatan sama laki-laki yang kaya raya, yang tampan, ya yang seperti itu. Intinya lebih ke kaya raya kalau perempuan. Kalau dia laki-laki, dia itu sukanya sama yang wanita yang bodinya seksi melehoy kayak gitulah ya. Nah, jadi ini yang membuat sebenarnya masalah. Tapi ketika kalian sudah berpisah, sekarang dia melihat kamu itu ternyata bervalue. Kamu cerdas, kamu cantik atau ganteng gitu ya. Kamu bervalue, kamu mandiri, kamu tidak bergantung, kamu berkuasa atas hidupmu, kamu mampu tegas dengan hidupmu. Jadi di mata dia kamu itu wah elegan banget. Orang yang tegas, orang yang apa ya bisa dibilang tuh berpower lah. Ya intinya seperti itu. Kamu mampu berkuasa atas hidupmu sendiri gitu loh. Ya, itu yang membuat dia merasa kamu lebih menarik sekarang. Dan bahkan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu ya, kamu dan dia sebenarnya tahu memang kalian ini sangat sulit sekali untuk membangun dan menjaga hubungan kalian selama ini gitu ya. Banyak sekali halangan rintangannya, banyak sekali tingkahnya, tingkah dari dianya ya. Banyak sekali egonya, narsisnya, berlagaknya di sini sehingga ya hubungan kalian sulit. Tapi ketika sekarang sudah seperti ini bentuknya, hubungan kalian hancur tapi masih mencintai ya, sehingga dia merasa kayak cinta ini tidak berbalas ya sama kamu. Dia merasa kayak kamu sudah tidak peduli sehingga dia merasa kayak cinta ini masih untuk kamu, tapi kenapa kamu tidak merespon sekarang gitu ya. Kamu tidak mau berbalik menengok ke dia gitu. Sehingga aku lihat di sini dia ini tidak mungkin untuk menjalin hubungan baru dengan hati yang terbuka sekarang. Kenapa? Karena dia masih merasa bahwa perasaan cinta dia itu belum terbalas dengan kamu gitu. Jadi masih belum ikhlas, belum rela kalau cinta yang dia miliki sekarang terhadap kamu itu enggak dipandang atau enggak berbalas seperti itu loh ya. Jadi dia masih ingin memperjuangkan perasaan cinta dia sama kamu, walaupun di sini dia tahu kamu sudah kecewa banget, kamu sudah cuek banget, sudah tidak peduli banget gitu. Tapi ya gimana, ini tentang perasaan gitu, sulit untuk bisa benar-benar dia rubah sekarang juga gitu ya. Perasaan dia nggak bisa dikontrol gitu. Jadi sekarang tuh kalau aku rasa ini karma yang dia dapatkan. Dulu kamu benar-benar memberikan segalanya untuk dia, saking kamu bucinnya ke dia. Tapi sekarang itu kayak dibalikkan situasinya. Kamu yang sekarang tidak peduli, dia yang sekarang kebucinan banget sama kamu. Tapi ditambah lagi dengan situasi yang sudah kacau gitu ya. Karena dia yang bertingkah sehingga dia yang karena dia yang bertingkah dan membuat situasinya kacau sehingga dia nggak bisa semudah dengan kamu dulu bisa memperhatikan dia gitu ya. Jadi situasi sekarang kalau aku lihat memang dibalikkan oleh semesta. Ya dulu kamu yang bucin terus sama dia, selalu effort untuk dia, segalanya kamu berikan, tapi kamu tidak pernah dianggap oleh dia. Nah sekarang dibalikkan, kamu yang sekarang sudah tidak menganggap dia, kamu yang sekarang sudah bodoh amat, dia yang sekarang kebucinan. Cuman situasinya sudah tidak sama seperti dulu gitu ya. Karena dia kan yang pernah melakukan banyak hal yang membuat kamu terluka. Jadi dia ada rasa malu juga, rasa nggak enak ya, rasa bersalah sama kamu seperti itu. Dan apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? I'm so attracted to you. Dia masih sangat-sangat
apa ya, tertarik sama kamu, ya. Dia tuh sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Ya, dia berharap dulu dia bisa memperlakukan kamu dengan baik, baik dulu, sekarang ataupun nanti ke depannya, gitu. Ya, terus itu dia selalu mengingat dengan detail hari-hari di mana saat kamu benar-benar tulus mencintai dia, service dia, effort dengan usaha-usahamu, perilaku kamu, tindakan kamu, apapun yang memberikan dia segalanya, kenyamanan, perhatian, semuanya, dia masih ingat itu semua, ya. Sehingga itulah yang membuat dia semakin apa ya, semakin kuat gitu perasaannya ingin memiliki kamu gitu, karena dia rindu masa-masa itu, karena dia sudah terbiasa dengan effortnya kamu. Sekarang kok tiba-tiba sudah tidak ada lagi effort dari kamu, bahkan perhatian sedikit pun dari kamu aja udah enggak. Itu kayak apa ya, sesuatu yang terbiasa tapi tiba-tiba hilang gitu kan, kayak wah, kebingungan, dia hampa gitu, hampa, jadi kayak sepi, kayak ya tiba-tiba kehilangan gitu loh. Ada rasa nggak enak, ada rasa ya bingung gitu, ya hilang gitu. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering kayak menghalukan kamu, ya. Dia kayak selalu melihatmu ada di mana-mana. Bahkan ketika dia bekerja pun dia tuh kayak sering menghalu gitu loh, kayak kok ada kamu ya di sana, kok ada kamu di satu tempat itu gitu. Ya, dia melihat kayak ada kamu itu di mana-mana gitu. Ya. Dan terpaut entah deh umur kalian mau berapa, dia menganggap bahwa kamu dan dia itu masih muda gitu ya. Atau memang walaupun usia dia misalkan udah menginjak angka 30-an, 40-an, ya 50-an, 60-an atau berapapun dia, mungkin memang jiwa dia itu jiwa yang kayak anak muda gitu loh, selalu ingin dilihat muda gitu loh. Ya, jiwa muda. Ya, bisa jadi memang orangnya kekanak-kanakan sehingga dia selalu menganggap bahwa mau umur dia berapa juga dia tetap muda gitu. Nah, inilah ya yang menganggap karena dia muda itu, jadi banyak tingkah, banyak egonya, narsisnya gitu. Jadi semena-mena, sesuka-suka hati dia gitu. Ya, bahkan sekarang pun ya kamu udah nggak mau juga sama dia, tetap diusahakan gimana caranya. Itu seharusnya kan ya dia minta maaf dulu kek, apa dia introspeksi dulu kek, mengaku salah kek sama kamu atau apa, memperbaiki apa enggak. Dia pengennya apa ya, instan gitu loh, instan. Jadi nggak perlu minta maaf, nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu mengakui salah sama kamu. Tahu-tahu pengennya tuh langsung datang, langsung diterima gitu loh, pengennya sama kamu gitu. Ya, karena dia menganggap bahwa kita tuh masih muda, udahlah nggak usah terlalu banyak dipikir kayak gitu loh. Ya ya, kayak pemikiran-pemikiran anak muda gitulah ya. Kalau orang tua kan pastinya dipikirin lagi apa yang harus sebaiknya dilakukan gitu ya. Kalau dia nggak, mikirnya yang simpel-simpel aja kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dan ketika sekarang sudah tidak ada kamu di sisinya, apa yang dia rasakan? Dia merasa kayak dia kehilangan jati diri dia sebenarnya gitu ya. Dia kebingungan, dia merasa hampa, dia nggak tahu harus berbuat apa, dan apa ya? Ketika biasanya selalu ditreat oleh kamu, diperlakukan kamu, apa dimanjain kamu, di apa ya? Diperhatikan, dibantu sama kamu, sekarang kamu gak ada, ya dia kehilangan arah, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Bahkan ya paling keseharian dia tuh ya cuman bangun tidur, abis itu kerja, abis itu udah melongo istirahat, kembali lagi ke rumah, tidur lagi, gitu-gitu aja. Jadi kayak gak ada gairah gitu loh ya, kayak semangat dia tuh hilang ya, support system dia karena hilang, jadi kayak semangat dia itu hilang juga gitu kalau aku lihat saat ini ya. Jadi keadaan dia tuh kayak tanpa kamu tuh gairah dia itu hilang ya, jadi kayak ya menjalani hidup aja kayak orang yang lempeng gitu
nggak ada semangatnya, nggak ada gairahnya untuk hidup, ya jalanin aja gitu sekarang situasi yang dia rasakan. Ya, jadi inilah yang dia rasakan hari ini kepada kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ya, yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.